nge-share untuk kegiatan awal. Yang pertama adalah tentang diseminasi pengimbasan AKM. Oke, sudah jelas terlihat? Ya, pengimbasan AKM, di mana di sini semua kegiatan kita sekarang di sekolah ya sudah gimana? Sekarang sudah menggunakan AKM, tidak lagi menggunakan ujian nasional. Nah, kenapa? Jadi ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk menghilangkan USBN dan UN, tapi digantikan dengan AKM. Jadi dulunya ujian berstandar nasional USBN ini ya tetap menggunakan Undang-Undang Sisdinas menentukan kelulusan ya tahun 2013, kurikulum yang berbasis kompetensi perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Nah, kebijakan barunya untuk saat ini di tahun 2020 USBN akan digantikan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya atau oleh pihak sekolah. Nah, ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, tugas kelompok, tugas karya tulis dan sebagainya. Jadi guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Nah, anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ujian nasional, ya ujian nasional. Jadi materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, orang tua dan juga guru karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu dan sebagai berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara keseluruhan. Nah, kebijakan baru tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya, ya. Tetapi kemarin karena pandemi juga akhirnya dihilangkan. Tahun 2001 UN juga menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Mana di sini ada 3 bagian dalam AKM, yaitu literasi, kemampuan bernalar tentang penggunaan bahasa, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter. Misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah. Misalnya kelas 4, 8 untuk kelas 4 SD, dan 8 untuk SMP, dan 11 untuk SMA. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak hanya digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS ya. Jadi ujian nasional PS AKM sebagai penggantinya untuk saat ini. Nah, ini potret pendidikan di Eropa dan Indonesia. Di mana kalau di Eropa, TK itu manajemen dirinya yang sudah dilakukan, SD sudah mengeksplorasi lingkungan, SMP menemukan dan mengembangkan passion atau bakat siswa, SMA sudah merancang karir masa depan, saat sudah kuliah membangun dan mematangkan kemampuan skill atau keterampilan dirinya. Kita di Indonesia saat ini TK belajar dan ujian, SD juga belajar dan ujian, SMP tetap belajar dan ujian, SMA belajar dan ujian. Baru di universitas baru bisa memanage diri, mengeksplorasi lingkungan, menemukan dan mengembangkan passion, baru bisa merancang karir masa depan, membangun dan matangkan skill. Nah, ini yang sangat-sangat jauh kita tertinggal dari dunia Eropa. Maka ini akan dirubah oleh pemerintah melalui program pertama, yaitu program AKM, semoga akan berubah. Nah, asesmen nasional 2021 ini, pemetaan pendidikan, adalah mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Instrumennya, kemudian survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil dari belajar non-kognitif. Survei lingkungan, belajar kualitas, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Targetnya, murid untuk sekolah tadi yang saya bilang, kelasnya adalah kelas 4,
SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 akan dipilih secara acak. Jadi tidak seluruh siswa yang akan ikut AKM, tapi dipilih secara acak oleh sistem. Survei karakter dan survei lingkungan belajar juga. Nah, untuk guru, semua guru mengikuti survei lingkungan belajar secara mandiri. Sedangkan kepala satuan pendidikan atau semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar juga secara mandiri. Penggunaan hasil asesmen nasional. Nah, pemetaan mutu sistem pendidikan tidak digunakan untuk menilai prestasi murid, kinerja guru dan sekolah. Diberikan pada guru dan sekolah untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Jadi murid, orang tua, dan guru di sekolah tidak perlu cemas, tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ujian penyetaraan, jadi khusus untuk program kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda sebagai alat pemetaan dan uji penyetaraan hasil belajar. Yang digunakan sebagai uji penyetaraan adalah AKM, literasi dan AKM numerasi. Yang pertama adalah literasi membaca dan numerik. Nah, apa saja di sini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Terdiri dari literasi membaca, memahami konteks, level kognitifnya, dan hasil belajar. Komponen literasi membaca, ya, jadi ada konten, teks sastra dan teks informatif, kontennya personal, sosial, budaya, dan saintifik, level kognitifnya menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Numerik, jadi kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari untuk berbagai konten yang relevan. Jadi menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konteksnya di sini, jadi literasinya ya tetap hampir kurang lebih sama di level kognitif dan hasil belajar. Komponennya di kontennya adalah bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Sedangkan konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Level kognitifnya memahami, mengaplikasi, dan menalarkan. Jadi sudah lebih tinggi untuk level kognitifnya. Apa yang harus dipersiapkan? Jadi pembelajaran tidak hanya hafalan, tetapi sudah berbentuk hot atau high order thinking. Ya, penilaiannya bukan hanya tes, kemudian soal tidak hanya hafalan, tetapi sudah berbentuk hot juga. Nah, sudah paham AKM? Sudah paham? Jadi silakan ikut pelatihannya di program Guru Belajar dan Guru Berbagi nantinya. Tinggal membuka laman gurubelajar.kemendikbud.go.id, login, masukkan akun dan password, tinggal klik AKM, dan selanjutnya selengkapnya tinggal ikutin apa yang harus didaftarkan. Tinggal nanti akan mengikuti BIMTEK AKM, ya ini sudah sampai angkatan 11 atau 12 ya, jadi untuk kegiatan BIMTEK AKM-nya. Oke, ini diharapkan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar, di mana program salah satu yang sekarang selain AKM adalah program guru penggerak. Terima kasih untuk kegiatan AKM.